Hi everyone, welcome back to our Musicgram YouTube channel. Dan hari ini YouTube ini resmi dibajak. Oleh siapa? Mau tahu? Ini dia. Saya adalah orang yang akan membajak Alor Musicgram YouTube channel. Dan pada hari ini kita akan, bukan kita, saya, karena kan kalian tidak. Jadi pada hari ini saya akan bertanya-tanya tentang ada satu kakak-nyong yang mungkin teman-teman pernah lihat di podcast-podcast sebelumnya. Karena ini kakak-nyong nih meresahkan, karena dia nih suka tanya-tanya orang, tapi kadang itu orang baru omong deh suka cut. Jadi kayak aduh tidak plong. Jadi saya nonton setiap podcast yang ada ini, kenapa dia omong terlalu banyak ya? Gitu. Oke, kita akan panggilkan dia sekarang. Dan siapa dia? Ini dia. Saya di mana nih? Berada di Alor Musicgram. Dan hari ini saya adalah host yang sangat terkenal. Karena saya lebih terkenal dari kakak Engke. Karena saya sebenarnya adalah host di Alor Musicgram. Oh begitu. Iya. Dari kapan ganti? Dari tadi. Oh. Ya. Jadi ini memang resmi dibajak atau memang sudah diganti? Sudah diganti. Kita tidak membutuhkan kakak Engke lagi karena tidak tahu kenapa ya. Meresahkan begitu. Kakak Engke tidak baca komen-komen di itu di. Baca sih sebenarnya. Orang bilang ini host ganti saja lah. Punya omong apa, ketawa-ketawa terus. Ini kayaknya sedikit lagi mau diganti nih. Oke, jadi terima kasih kakak Engki sudah mau datang. Tadi kayak ada Iya. orang buang saya begitu tiba-tiba langsung lorong waktu dari lorong. galaksi yang lain masuk ke Bima Sakti. Two very boring minutes later. Jadi ini malam sama tanya-tanya kakak Engki nih. Karena Sandi juga baru host yang terkenal tapi baru. Iya. Saya tidak tahu mau tanya apa. Tanya saya tuh. Jadi kita akan bertanya pada Google. Tidak bikin list pertanyaan. Buat apa? Saya kan host yang terkenal. Oke. Sama tanya apa ya yang mau saya tahu dari kakak Engki nih. Kenapa jadi kakak Engki mau jadi host di Alor Musicgram? Kenapa? Padahal kayak tidak cocok sekali. Sebenarnya saya juga sadar diri kalau saya tidak cocok. Tetapi Kamu bisa bayangkan di dalam situ tuh tidak ada yang bisa bicara depan kamera. Dan saya adalah satu orang yang sebenarnya hitungan persennya tuh baru 40%. Tidak sampai 50 juga, 60 tidak. Cuman memang itu ditekan. Kena tekan yang luar biasa punya. Tapi akhirnya puji Tuhan udah lancar jalan. Sekarang sudah mau 7 episode. Jadi ya semoga ke depan ada satu perubahan-perubahan. tapi memang keren ya. Adele bilang you never know if you never try. Jadi kalau kita tidak pernah mencoba kita tidak akan tahu. Jadi ternyata kakak Engki luar biasa. Ya. Karena faktor tekanan juga Ya sebenarnya. memang kalau ditekan terus kan. Tekan terus tuh ini hari hujan lebat juga kita ada pikul alat ke jalan. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya Ya. pada saat kakak Engki doang nih, bagaimana sampai bisa buat Alor Musicgram? Itu kan waktu itu kakak Imas sudah jawab tuh di podcast sebelumnya. Tapi Ya. kalau menurut kakak Engki sendiri nih, dari persepsi kakak Engki sendiri nih, kira-kira kenapa jadi Alor Musicgram nih harus ada? Sebenarnya saya juga sebelum ada Alor Musicgram ini ada punya tujuan untuk bangun satu komunitas kecil musik di di Alor. Maksudnya saya di Jogja hampir berapa ya? Hampir 11 tahun lah. Hampir 11 tahun. Pulang di sini aja belum 6 bulan. Jadi kepengen buat satu komunitas yang di situ kita para pelaku seni ya khususnya musik. Supaya kita belajar di dalam. Maksudnya teman-teman yang datang juga pasti banyak kekurangan. Di situ kita saling sharing. Nah, makanya saya sempat dengan teman-teman di angkringan tuh kita buat jamming. Jalan berapa kali tuh sekitaran
7 atau 8 kali. Akhirnya di situ kumpul tuh mulai muncul. Oh ternyata ini bisa nyanyi, ternyata ini bisa main gitar, kayak begitu. Jadinya akhirnya tahu teman-teman punya ya, potensi lain. Teman-teman punya ternyata. potensi lain. Ya. Nah dengan begitu, nah itu baru mulai. Oh ini akhirnya saya mulai tujuan mulai ada jalan nih untuk bikin ini komunitas musik. Nah tiba-tiba pada satu malam, nanti tolong diedit kasih musik seram ya. Saya ditelepon oleh salah satu kakak. Ada di mana? Itu orang kalau setelepon bilang ada di mana atau poster, WA bilang poster. Itu tuh dalam suatu pikiran tuh hanya ini apa lagi yang kita harus kerja. Ada di mana? Dan di rumah nih, mampirlah di rumah. Apa sih ada berkat kok? Kita mau buat berkat. Oke. Akhirnya ke sini. Jadi cerita singkat Alur Musik Gram tuh memang bangunnya di halaman ini dengan tujuan. Sebenarnya ini tujuan yang lebih jelas sih ada di Kakak Mas, tapi kalau menurut saya pribadi menurut saya pribadi ya ini sudah yang saya maksud begitu loh, biar kita sini saling belajar. Makanya kemarin beberapa konten tuh saling sharing, kayak di podcast dengan Boy juga berbagi, terus saya juga ada kasih pembelajaran soal fingering di gitar. Tips and tricks. Kayak begitu, karena kita bukan melalui kumpulan kayak setiap hari kita nongkrong, tapi kan kita lewat media sosial gitu. Ada yang bisa dibagikan supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Kira-kira seperti begitulah tujuan Alur Musik Gram itu. Jadi lalu kakak punya pandangan nih untuk Alur Musik Gram nih ke depannya harus bagaimana? Biasa kan kalau kita buat sesuatu kan kita ada pandangan, visi misi ke depannya. Oh kira-kira Alur Musik Gram nih harus begini, ke depannya harus begini. Kira-kira kakak ada pandangan atau vision melihat ke depan seperti apa? Kalau pandangan Alur Musik Gram bagi saya tuh ke depannya, saya kepengen, entah teman-teman yang lain seperti apa saya kurang tahu, cuman memang kebetulan saya ditanya seperti begitu. Saya pengen Alur Musik Gram nih bukan hanya ke depannya, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan, bukan jadi satu proyek kecil, tapi sudah menjadi satu manajemen. Jadi dia bisa menaungi para seniman-seniman yang mau berkarir, dia bisa mendongkrak itu lewat mulai mau dari media sosial kah atau off air sekalian pun bisa begitu. Jadi memang saya juga bersyukur sekali ada Alur Musik Gram, karena biasanya kan kebanyakan di Alur nih ada anak-anak muda kayak yang mau upload dong punya cover lagu saja itu kayak malunya setengah mati, kayak ada insecure juga. Tapi lewat adanya Instagram lewat adanya Alur Musik Gram itu banyak anak-anak yang kan mulai mention Alur Musik Gram repost dong punya lagu-lagu nyanyi. Itu sangat berguna untuk teman-teman yang lain. Jadi kalau mau berkarya jangan malu karena ada Alur Musik Gram yang mengayomi. Memang tujuan kita tuh seperti begitu, biar jangan malu lah. Seperti kayak kalimat terakhir di Kunyit Ma itu. Apa itu? Saya justru lupa sih, tapi nanti baca saya di episode kemarin. Begitu. Pokoknya tetap kita bawa aura positif di Alur Musik Gram. Entah banyak orang yang mungkin di luar sana lagi apa sih yang kalian bicarakan di dalam gitu. Cuman mungkin belum saatnya untuk... Tapi ini kakak dong buat ini kan baru ya, tidak ada rampas lahan dong tidak ada sih sebenarnya. Maksudnya istilah rampas lahan tuh itu kayak bahasa-bahasa yang kayak kita main gila tuh. Maksudnya kesempatan tuh datang bukan 2-3 kali. Ini kesempatan yang 1 kali ini dia tidak mungkin datang lagi. Makanya kalau untuk rampas lahan itu bagi saya tuh kita kalimat main gila saya sih sebenarnya. Jadi begitu ya teman-teman yang kakek omong. Kayak Anan di belakang sini juga. Sama semua. Jadi dalam satu individu tuh punya potensi, mungkin ada talenta yang berbeda juga dalam dirinya. Jadi apa yang dia bisa itu yang dia lakukan. Jadi kayak begitu. Itu hal bang, habis ini kita udah jamming, saya main keyboard. Tidak. Ya pasti. Karena tim kreatif ini tidak saya yang main, kakak gitu. nyanyi. Saya begitu. Saya menyanyi. Jangan begitu, saya cerita menyanyi. Saya hostnya, saya yang mengatur semua perjalanan acara yang di sini. Oke. Terus ya, itu kira-kira definisi rampas lahan seperti begitu. Oke, ada satu yang sama tanya nih. Jadi ini nih setiap di podcast tuh kakak Engki selalu tanya. Kakak Engki selalu tanya. Terus kayak
sering sap mama nih kan Ah. biasa nonton Alur Musik Gram podcast juga tuh. Jadi kita kayak, kenapa Kak Engki harus tanyain pertanyaan ya? Maksudnya ini pertanyaan ditujukan untuk siapa nih? Maksudnya mau buat apa nih ini pertanyaan? Jadi kayak kakak setiap ada bintang tamu yang datang, Kakak Engki selalu tanya nih begini. Nah, kira-kira misalnya saja ini pertanyaan yang saya tangkap ya. Jadi kayak dia seperti ini. Kayak kira-kira pada saat mau ikut lomba atau mau ikut ajang apa begitu, kayak dukungan pemerintah tuh dibutuhkan atau tidak? Maksudnya kenapa jadi Kakak Engki mau menanyakan hal seperti itu? Iya, karena bagi saya perlu. Karena di satu sisi mereka pergi bukan istilahnya dorang dong stay di Jawa terus ikut, tidak. Mereka mewakili nama kabupaten dan itu perlu di support oleh pemerintah. Makanya saya selalu menanyakan hal-hal seperti begitu. Mereka disupport atau tidak? Ya, karena setiap kompetisi di nasional itu setiap penyelenggara acara pasti dong kasih tahu di setiap peserta. Tolong nanti berikan kasih tahu di kamu punya pemerintah daerah untuk kasih support. Dalam arti kasih tahu di seluruh masyarakat dong punya kabupaten untuk kayak dukungan. Jadi semacam kayak dulu Yabes datang tuh orang konvoy atau nanti ada pihak-pihak terkait yang menginformasikan kalau ini loh kita salah satu anak dari kita daerah ini mewakili NTT misalnya. Jadi mohon untuk masyarakat di kabupaten sini support dia. Itu setiap kali karena itu saya tahu saya pernah ada di dalam situ. Makanya saya beberapa kali anak-anak yang ikut kontes saya tanya itu karena begitu. Karena saya tanya begitu karena memang tidak ada, menurut saya itu tidak ada apa ya namanya, kurang sih sebenarnya, kurang. Akhirnya mereka ke sana pulang datang sudah dengan dong punya kehidupan sehari-hari lagi. Untuk mau mengembangkan dong punya bakat mau kembangkan bakat buat apa sih? Alor kalau baik lulus pidato gini, kalau lu tidak buat sesuatu yang baru ya nol. Walau lu mau lomba juara 1 nasional pulang datang sini kalau tidak ada support dari pihak-pihak terkait ya apa dong mengharap. Oke, tapi menurut saya juga kalau misalnya kayak teman-teman yang ada berjuang terus pulang datang lagi, kayak misalnya tidak bisa buat apa-apa, gabung saja di Alur Musik Gram. Ya tidak jadi masalah gitu. Kita kan tidak selamanya dukungan tuh kan tidak selamanya ada toh kan. Misalnya pasti kan orang lihat dulu karena kalau kita mau dapat respect dari orang tuh kan kita mendapatkannya, bukan kita yang minta respect saya gitu. Nah, itu sih pandangan saya sebenarnya karena kita posisi ikut kompetisi yang membawa nama daerah, beda dengan kita ke sana sendiri. Nah, itu beda. Contoh kayak nanti Ria punya toh. Oh, Ria ikut X Factor. Teman-teman dukung Ria ikut X Factor. Itu dari perwakilan provinsi NTT. Nah, itu perlu kita apresiasi. Gitu sih kalau dari saya. Jadi terserah yang mau tersinggung ya tersinggung gitu. Pokoknya saya ngomong sesuai apa yang saya lihat. Oke. Terus solusinya apa? Maksudnya apa yang Kakak Engki harapkan ke depannya, misalnya kalau ada teman-teman yang dari Alor atau di mana saja yang berjuang membawa nama daerah itu, Kakak Engki harapan apa? Maksudnya bentuk dukungannya tuh nanti seperti apa yang Kakak Engki mau? Ini yang menurut Kakak Engki. Oh ya, menurut saya. Kalau untuk dukungan sendiri tuh, kenapa kita sampai bikin Alur Musik Gram tuh ya? Karena kita melihat hal seperti begitu sih sebenarnya. Jadi karena mungkin di pihak-pihak lain tidak bisa support, kita mendewasakan diri untuk sebenarnya kita nih punya sesuatu yang ada dalam kitab diri untuk bantu teman-teman. Apa yang kita bisa bikin untuk teman-teman yang sudah kita cukup lah. Sekarang kita waktu untuk bantu teman-teman ya. Makanya kita adakan ini Alur Musik Gram untuk menjadi solusi yang tepat gitu untuk saat don tidak bisa disupport. Oke, datang sini kita support lewat media. Seperti begitu. Oke, besok saya akan ikut ajang Indonesian Idol ya. Tolong support saya berupa uang ya. Berupa uang ya. Oke. Jadi kayak begitulah, kita tidak bisa yang tadi yang saya bilang juga, Alor sangat terlalu kecil. Makanya kalau kita tidak saling baku bantu ya pasti kita akan begitu terus. Nah, jadi kedepannya kita bisa dengan hal proyek sekecil ini, saya rasa menjadi solusi untuk semua pelaku seni di Kabupaten Alor yang punya kekurangan atau butuh support. Mantap. Jadi Alur Musik Gram juga kan pas awal-awal kan bilang tuh sebagai wadah. Ya.
wadah untuk teman-teman berkarya, wadah untuk teman-teman mendapatkan dukungan serta money. Gimana sih? Mani suara agak kecil ya. Ya. What's next? Apalagi yang sama tanya. Ini karena saya host baru di sini yang membajak, jadi saya tidak tahu. Sekarang Kakak Engki dipersilakan untuk menanyakan diri sendiri. Awkward moment. Jadi sama tanya tentang Kakak Engki. Kakak Engki ini kan dulu suka main musik. Ya. Main musik, gitar. Tapi kenapa pilih gitar dari semua alat musik? Pilih gitar dari semua alat musik. Kenapa? Karena waktu itu lingkungan sih sebenarnya. Lingkungan kebetulan bapak dan mama juga main gitar, sama-sama main gitar, dan lahir tumbuh di dalam rumah yang setiap hari harus bermain gitar, begitu terus. Jadi akhirnya mulai termotivasi untuk bisa main gitar. Datang akhirnya mulai bergaul, dan kebetulan di tetangga juga dulu ada di Venus Band. Nah, dulu Venus Band. Dulu kan masih kecil. Venus harus sekitaran tahun berapa? 2006 2007-an dong. Aduh. Oh. Nah, itu ada 4 personil yang kebetulan di situ. Venus pokoknya. Venus. Venus tuh senior dong. Ini yang adik-adik zaman-zaman Merkurius mungkin. Ya. Nah, itu kebetulan di kitab kompleks. Di kompleks, jadi memang posisi setiap hari bergaul dong. Akhirnya sudah ikut. Sudah. Tertariknya di gitar. Ya, atau ada tertarik di alat musik lain? Saya sebenarnya tuh kepengen main keyboard. Nah, kepengen main keyboard, tapi memang rasa untuk beli keyboard nih, lebih beli gitar saja sih sebenarnya. Nah, itu yang saya bilang. Ya, memang mungkin jatuhnya di gitar sih. Jadi Oke, dari semua genre musik, Kakak Engki lebih suka apa? Kan saya kan dulu lihat Kakak Engki ini kan suka blues. Ya. Terus saya pernah dapat Kakak Engki rekaman juga itu waktu Kakak Engki kirim tuh, dia punya judul tuh Lazy Blues. Ya. Itu berarti ada main blues tapi lazy jadi malas. Kenapa jadi? Kalau untuk genre ini saya menikmati semua genre musik. Cuman kebetulan di sana bikin band tuh band blues. Namanya Latus. Bukan. bukan. Jangan. Band su tidak jalan lagi. Jadi, kalau menikmati kalau genre ya saya suka semua genre sih sebenarnya. Tapi kalau untuk waktu yang masih band-bandan, kenapa harus main blues ya? Karena memang kebutuhan panggung. Kebutuhan panggung, dan memang ada sedikit suka juga sih sebenarnya. Jadi akhirnya lebih ke situ. Ya, lebih ke situ. Lebih cenderung ke main blues begitu. Kakak ini pernah ada tergabung dalam berapa band sampai sekarang nih? Sampai tidak tergabung dalam band-band lagi. Sebentar. Kalau awal mula yang nama Flatus di belakang tuh, dulu tuh ada awal-awal band tuh dia nama Paradox. Dia lagu ada di YouTube. Itu kita anak-anak alor semua yang di Jogja. Habis itu saya dengan band reggae. Nah, itu yang namanya namanya Don't Black Flatus. Jangan suka kentut gitu. Makanya ada Don't Be Like Flatus. Nah, jadi kayak Don't Be Like Flatus pokoknya. Jangan seperti kentut. Ya pokoknya seperti itu, ada kentut-kentutnya lah. Terus datang ke sebenarnya 3 saja sih, tapi untuk edisional atau bantu teman tuh lumayan banyak. Tapi untuk kayak memang betul-betul saya punya band ya, kayaknya di Jogja tuh cuman 3. Terakhir itu sama Master. Oh ya, betul. Itu yang main blues. Tidak sih. Habis itu saya buat bentuk satu band blues lagi. Itu yang nama Metu Angel. Oh iya, saya tahu. Metu Angel tuh dengan Kakak Ina. Dengan Kakak Ina bukan, tidak. itu dengan anak-anak yang kakak personil ada 3 orang. Ya. Oh ya, oke, saya tahu. Itu yang Metu Angel tuh bahasa Jawa. Bilang Metu Angel tuh susah keluar. Jadi metu tuh keluar, angel tuh susah gitu. Oh, seperti kentut juga ya. Ya, susah keluar. Kadang susah keluar ya. Gitu. Jadi dari Don't Be Like Flatus ke Metu Angel. Flatus Metu Angel. Sebelum ke Metu Angel tuh ada blusukan.
Nah gitu. Itu juga 3 orang. Anda pendukungnya salah satu. Tapi beda tulisan, beda iya, tulisan. oke, Saya oke. paham apa di Iya, kepala iya, Anda. iya, Saya paham apa di kepala Anda, tapi itu kita beda tulisan. Blueskan gitu. Ya, Kakak yang kita punya tahu begitu. Blueskan. Karena pas waktu itu tuh memang ada masa-masa kampanye, jadi kita samarkan. Nah, Kayak selama ini kakak Engki punya band, kakak Engki tergabung di band, terus paling nyaman yang di mana? Paling nyaman. Kayak yang menurut kakak Engki, ini saya sekali, ini saya senang di sini nih. Kayak ini saya sekali. Saya sekali. kalau nyaman itu pas diblusukan. Pas diblusukan karena apa? Kita bercanda, kita main gila tuh dapat. Cuman Jadi sayang. kakak tuh bukan menyanyi tapi stand up comedy. Ya. Jadi kayak Bercanda. mau buat lagu ya sudah. Tertawa dulu. Tertawa dulu. Kayak kita bilang begini, saya bilang, "Master nanti bass terserah tapi partnya seperti begini." Terus Sahar drumnya terserah kamu, yang penting tidak boleh keluar dari jalur. Jadi asik gitu. Oh, jadi akhirnya terbentuklah lagu Terserah. Itu kayaknya itu bukan. Itu bukan. Salah server. Ya, itu bukan. Itu agak metal tuh di situ. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau untuk nyaman semua, tapi kalau untuk kayak kita sebagai keluarga lebih kayak diblusukan. Karena itu hampir setiap hari kita kumpul sih sebenarnya. Oh iya, jadi kedekatan emosional lebih ada. Sampai pernah kita manggung di Semarang. Sampai Semarang, kita pakai motor. Itu bonceng 3. Serius, bonceng 3. Karena waktu itu tidak ada transportasi ke sana untuk mau kereta support kan kita. ada. Kita jalan tuh jam 12 malam. Besok harus manggung dan kita dapat informasi ini sore, kita dapat informasi sore. Nah, tengah malam itu Master datang di kos, Sahar datang di kos. Jadi berangkat, berangkat. Ya sudah. Gitar pasang, bass pasang, berangkat. Sampai sana kita salah panggung. Sumpah. Kita salah panggung. Di situ pentas musik anak-anak metal. Terus kita kan 3 orang masuk, langsung panitia datang. Anda Bang, siapa? Pang-pangnya. Salah tidak. Black-blackan. Kita main blues. Oh, kok begitu? Jadi panitia dia kaget setengah mati. Oh, main blues. Ayo mari mas, kita masuk sampai di dalam. Manusia yang pakai baju putih itu tidak ada. Semua hitam di bawah panggung. Tuh manusia ada begini tuh, dora buku tumbuk. Ada joget, tendang, lompat kiri kanan. Jadi kita 3 baku lihat baru. Ini kita naik, kita omong apa? Tapi kakek kita jadi main di situ. Jadi main. Tapi kita udah pikir nih. Ini mau naik, ini mau kayak sebelum kita manggung ini mau ngapa Ya gitu. seperti biasa yang kakek kita lakukan, stand up. Jadi jadi pas giliran kita mau naik sampai di atas. Saya tidak pikirin mau ngapa lagi sebenarnya. Terus drummer yang datang. Nanti dia biasa kita baku panggil tuh Abah. Nanti Abah bilang, "Ini maaf teman-teman, mungkin kita salah panggung." Ya, gitu. terus emak bilang tidak. Jadi saya naik om gitu, saya bilang, maaf kalau kita salah panggung, kita genrenya agak sedikit berbeda. Nah pada saat kita main, don tidak tahu nih kita genre apa. Kita buka lagu pertama dengan tadi ada tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Kita masuk dengan musik slow langsung. Yang tadi ada senang-senang semua langsung tangan begini. Habis main langsung tepuk tangan. Dan kita turun dan bilang, "Wow, kalau bawa warna di dalam ini Acara. Karena dari ada sekitaran 18 band. Itu kita sendiri saya main blues. Yang lain dari situ tuh metal yang punk semua. Kita habis main terus darah penuh di apa? Karena orang baklai toh. Jadi begitulah, itu asik kayak kita nyaman, untuk bicara nyaman sih di blusukan. Cuman kalau yang pas datang di Metu Angel itu memang posisi meluangkan waktu karena saya terlalu banyak kerjaan dan mau kembali ngeband lagi, karena hampir pas dapat kerja tuh saya 2 tahun tidak main musik. Akhirnya diajak dari kawan dari Kalimantan, ya sudahlah bikin. Akhirnya yang dari blusukan saya adopsikan ke
Metu Angel dan mereka pun mengikuti. Jadi itu istilahnya jadi leader sudah sih sebenarnya. Jadi kurang bagus juga. Jadi Kakek Engki tidak ada niat untuk kayak kan sudah band toh. Tidak mau boy band. Aduh. Awkward moment. Oh, Kakek Engki dong pernah ini kok ya buat lagu kok tidak pas di beberapa band tuh. Ada satu yang kayak Kakek Engki dong sama-sama cipta lagu. Oh, kalau karya ada. Kalau yang di Don Black Flatus tuh saya tidak terlalu lama. Tapi kalau di Paradox tuh hampir satu album tuh Paradox tuh. Cuman yang keluar itu band pop. Cuman yang keluar itu sekitaran 4 atau ya satu lagu terakhir tuh yang garap dari Alkopeta. Itu yang garap di pemusik. Mereka yang bantu recording. Cuman datang di Blusukan juga belum sempat ini recording. Akhirnya lagu yang saya buat untuk bikin mau recording pakai Blusukan, akhirnya saya bawa ke Metu Angel. Jadilah lagunya di Metu Angel. Cuman kalau untuk project dengan orang untuk bikin orang lagu sih agak lumayan banyak gitu. Tolong bantu saya untuk menciptakan sub single juga. Nanti kita bantu. Oke. Jangan saya, kita ya. Banyak sekali di depan belakang kamera sini. Ya, kira-kira gitu. Lihat HP lagi lah. Kita tanya host jadi saya punya daftar pertanyaan di sini. Ada pengalaman yang paling berkesan aku tidak pas Kakek Engki dong manggung dengan band apa begitu, Kakek Engki band dong tuh. Pokoknya pas ada sesuatu yang terjadi kah dalam dunia bermusikan? Tidak, dunia lain. Oh, musikan lah. Kalau berkesan tuh banyak ya. Tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Salah satunya yang tadi saya cerita tuh ya Semarang tuh kita dapat apresiasi yang sangat luar biasa. Itu berkesan sekali. Terus ada apa ya, waktu manggung dengan Paradox. Itu dia cerita sih lucu, cuman bagus sih sebenarnya. Apakah itu? Kak Egas kalau nonton ini video mohon maaf kalau saya harus cerita ini. Jadi waktu kita manggung itu hari itu kita pas mengeluarkan single terbaru. Ini band apa dulu nih? Band Paradox. Oh, Itu band pop. Jadi lagu tuh Bunga Cinta dan hampir satu kalangan NTT di Jogja tuh hampir tahu itu lagu. Lagu bagus sih. Curhatan hati itu betul-betul dari hati yang Kakek Egas bikin. Dan waktu itu pas lagu itu kita rilis langsung dapat tawaran manggung di malam inaugurasi. Bukan malam, siang inaugurasi ya. Jadi manggung pas sementara kita masih main cover 3 lagu pertama tuh kita cover lagu orang. Nah pas di lagu yang keempat tuh kita bawa lagu sendiri tuh. Jadi pas dia lirik karena kau bunga cinta di hati, tiba-tiba ada satu bidadari datang. Itu nona Kalimantan, sumpah terlalu sangat cantik. Dia datang dengan penuh kasih sayang bawa bunga tapi dia foto satu kali. Bunga nih bunga jadi atau bunga yang hidup? Bunga yang ada taruh di meja nih. Yang ada taruh di meja. Ini yang Mama tuh ada ambil langsung kasih Kakek Egas. Sekarang Kakek Egas apa? Main instrumen apa? Kakek Egas posisi vokalis, tapi sekarang dia sudah jadi pengusaha, sukses terus Kak. Jadi pegang langsung kasih Kakek Egas. Jadi Kakek Egas posisi ada begini, ada cool, ada injak di monitor begini, ada menyanyi begini, tapi pot bunga ada ganteng, ada pegang gini, tidak tahu hal bilang, itu ada keram di bawah. Aduh, jadi jadi yang basis tuh Kebi di daerah. Jadi Kebi itu sementara main bass begini, tapi muka setir mau lihat di pot bunga lah, ada begini lah. Ini pulang nih kita semua kena. Jadi itu salah satu manggung yang paling berkesan dan lucu. Terus ada banyak tapi nanti panjang nih. Ya betul. Itu yang belusukan tuh. Dikerjain suruh main lagu daerah. Nah itu dengan belusukan. Master kasih ingat. Itu acara kayak semacam mereka tuh setiap minggu kok. Setiap 2 mingguan itu buat acara terus. Acara apa?
acara musik kan. Kayak ya Melanesian Roots lah. Itu atau 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali waktu itu. Nah, kita ini tidak tahu, kita ini cuma latihan lagu yang kita mau bawa saja. Sampai di acara situ, yang panitia datang, "Kakak, nanti hari ini kita konsepnya setiap band harus bawa lagu daerahnya masing-masing." Nah, kebetulan kita belusukan tuh memang posisi orang Alor semua. Yang satu nama Sahar, anak KBC, satu Master, saya. Jadi kita orang Alor semua. Nah, kalau yang lagu-lagu Flores ini kita orang. Sabar ya. Tunggu gitar mau jatuh. Gitar mau jatuh. Aduh. Maaf ya, gitar kita taruh di dewas jadi. Oke. Jadi yang kalau anak Flores dong ini enak karena kita harus mengakui kalau dong lagu nih hampir seputaran NTT tahu toh. Terus jadinya kakak Engki dong nyanyi lagu apa? Lagu daerah. Akhirnya apa? sudah berdirilah ini satu band lagi kita nih, Panik. Master itu pegang rap bass aja, posisi pegang gitar, tinggal naik kocok saya. Kita masih duduk. Ya lagu apa? Kalau Bahi Kota Kenari. Terus harus pakai genre, ya pasti masih main blues. Oke. Jadi bagus saya sudah. Sahar bilang, "Abah kalau mau melodi ini balik lihat kita. Nanti dia ketukan yang mana? Salang mate, ingat 12 bar." Jadi mate posisi ada begini tapi batang leher ada begini. Jadi posisi samping sini ya begini, terus lihat drum. Begini lihat drum. Kalau di Sahar sudah 1/8 begini berarti sudah dia mulai ganti chord. Begitu. Itu akhirnya berjalan dengan lancar-lancar dan ada di YouTube juga sih sebenarnya. Aransemen dadakan lagu daerah harus sesuai genre band masing-masing. Nah, terus kalau berkesan lagi di dunia lain yang pelayanan. Ya, betul. Kakak Engki kan juga aktif melayani di gereja sebagai pemusik. Kakak Engki di gereja main apa? Bass, gitar? Saya di situ rampas lahan. Tidak sih, saya kalau di gereja 4 tahun sih sebenarnya. 4 tahun di gereja. Semenjak tidak main band lagi tuh lebih banyak di gereja. Ya kalau yang berkesan tuh main sama-sama dengan lolos seleksi dengan GPCC Worship. Mungkin teman-teman yang beragama Nasrani mungkin agak paham dengan apa yang saya bilang GPCC Worship itu. Jadi itu saya lolos seleksi jadi salah satu gitaris. Itu pelayanan sama-sama dengan musik director GPCC Worship. Jadi seluruh lagu-lagu GPCC Worship yang kita dengar semua tuh beliau yang bikin, beliau yang aransemen. Itu lolos seleksi di situ. Jadi itu salah satu yang paling berkesan dengan terakhir sih ya sama Eko Show 2000 berapa ya 16. Oh iya betul, Eko Show sempat main-main kakak. Itu hanya jamming saja sih sebenarnya. Cuma kebetulan datang di Kostong ada heboh setengah mati. Betul, heboh. Nah, semua orang kasih naik di Instagram. Itu saja sih kalau yang berkesan ya. Ya kalau menurut saya yang paling berkesan ya itu. Dalam sapu dunia bermusik ya di lolos seleksi dari GPCC Worship itu saja sih. Kalau yang lain-lain kayaknya ya biasalah begitu. Terus kakak Engki kan kalau misalnya kayak anak-anak band ya, kan dong punya karismanya tersendiri. Ada ini kakak Mate ada kasih pertanyaan nih, bilang selama kakak Engki ngeband nih berapa wanita yang kakak Engki taklukkan? Karena bilang kakak Engki ada ini semboyan kok apa ya kakak Mate? Apa? Semboyan kata moto hidup dan blues. Bilang kupinang kau dengan blues. Oh, itu salah jawab ke bagaimana? Tunggu lagi. Tidak, tunggu kita pemerintah datang baru kakak Engki jawab. Saya bilang tidak, itu tuh kata-kata yang buat status saja sih, story di dulu apa ya? BBM dong, kayak begitu dong. Itu diambil orang kata-kata sih. Oh ya. Berapa wanita yang ditaklukkan? Ini kakak Mate yang tanya, bukan saya. Kalau wanita yang ditaklukkan ini nanti kelihatannya seperti
saya terlalu barbar Barbar Sari. dengan keadaan ini karena ini orang nonton. Jadi saya mempersingkat saja. Kalau untuk karisma tuh mungkin penglihatan wanita beda-beda. Ya. Banyak yang suka kalau Isa senang sekali kakak main gitar kayak gitu. Tapi ada juga yang ngapain sih main gitar di sini aja gitu. Temani. Sini aja tuh. Oh. Temani daripada main gitar mending temani gitu. Jadi kalau untuk berapa wanita yang sudah ditaklukkan kayaknya tidak ada sih. Banyak kita mau yang baik-baik saja. Jadi cari yang terbaik begitu. Ini pertanyaan no offense ya. Iya. Jadi yang buat kakak di rumah. Ya, tidak apa-apa lah. Lampu mati, baterai habis. Lanjut Ca. 24 hours later. Sudah toh Kak Engki, lampu justru mati menandakan bahwa kita juga akan Selesai dengan acara ini. selesai dengan ini podcast. Jadi terima kasih Kakak Engki sudah datang, sudah mau saya wawancara. Terima interview, kasih saya sudah datang. tanya-tanya, Ini siapa acara berbincang-bincang. nah? Tidak, ini kali sapa acara. Jadi ini untuk teman-teman yang di rumah, selanjutnya Alur Musik Gram punya host akan diganti dengan saya. Jadi bersiap-siap mulai dari sekarang karena Kakak Engki tidak dibutuhkan lagi. Oke. Terima kasih Kakak Engki dan Saya terima pamit kasih juga. Terima teman-teman kasih, semua. teman-teman. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi bisa kasih teman-teman juga kritik, saran tentang host, tentang bagaimana edit-edit video. Misalnya kalau ada editing yang kawan-kawan kalau nonton seperti, "Ih, kenapa edit begini ya?" Kan biasanya kan ada beberapa yang itu toh. Kan biasa saya nonton, ini bagaimana dia punya ini visual tidak sama dengan audio. Kakak Nero ada omong apa, Kakak Boy ada omong apa, satu tukar. Tapi itulah yang dinamakan berkarya dalam keterbatasan, begitu. Dalam hal apapun tetap Ya. berkarya. Ya terima kasih semuanya, kerja bagus buat kakak-kakak Alur Musik Gram. Semoga Alur Musik Gram Jaya. selalu. Prediksi Oke, jaya. oke. Terima kasih semua. Bye bye. See you on the next video. Tidak masuk differential.